Halo, selamat datang di podcast Pop Culture Talks. Gue Robi. Di sini kamu akan mendengarkan berbagai wawancara menarik soal budaya populer dan berbagai macam lainnya soal budaya populer, dan juga dengan narasumber yang menarik. Yuk, selamat mendengarkan. Selamat datang di podcast Pop Culture Talks. Gue Robi dan sekarang gue lagi bicara dengan kawan bicara, yaitu Panji. Halo. Panji Kukadis. Karena banyak Panji di dunia film. Panji ini salah satu founder Info Screening. Tadi gue pas jalan ke sini kepikiran di Info Screening itu kan awalnya dari Twitter ya. Terus kalau nggak salah tahun 2012 ya. Yeah. Di tahun 2012 akun film kayak masih sedikit yang infoin film. Watchmen belum ada kalau nggak salah. Yeah. Terus mungkin movie student watcher sekarang kita juga ada dari student movie watcher. Halo. Dava. Halo. Mumpang. Juga belum ada ya, Dav? Apa? Di tahun 2012. Jauh, Pak. Belum ada. Belum. Setelah podcastnya Mustafa juga belum ada kalau nggak salah ya. Iya. Nah, Itu cepat juga ya? Hah? Melonjak ya? Iya. Podcast Mustafa. Mantap. Di sopan film. nah itu respon warga Twitter waktu itu gimana sih? Karena kan dikit banget ya. Apa ya? Pelaku info film gitu pada saat itu 2012 kalau nggak salah. Atau di bayangan lu dulu ada? Pada masa Ya waktu itu ya kayak yang gue udah kesannya orang udah pada tahu, nggak ada yang sering cerita sih. ya sering cerita. Ya karena itu awalnya gue cuman suka nonton. Ya awalnya gue tuh penonton bioskop biasa gitu ya. Kayak tahu film dari bioskop gitu kan, kayak tergantung programmingnya bioskop. Terus kemudian gue kayak setelah lulus 2010 2011 tuh gue nemu kayak ruang-ruang baru gitu, kayak Kineforum. Terus juga 2012 tuh awal mulanya Gute bikin art house cinema juga ya. Terus ya gue kepikiran aja bikin satu akun Twitter dulu. Twitter kan masih dulu ya, sekarang juga ngetren sih, cuman dulu tuh Twitter lagi baru berkembang ya. Berkembang dan asik-asik. Berkembang dan walaupun beberapa tahun kemudian sempat turun gitu kan. 2015 ya gue bikin aja kayak akun namanya Info Screening gitu. Ya kayak infoin pemutaran alternatif yang jadi kayak gue retweet. Sebenarnya bukan cuman gue retweetin sih, cuman tapi gue copy tweetnya, terus gue mention yang nge-tweet. Jadi kan mereka kan kayak biasanya tuh setelah mereka lihat gue nge-tweet gitu, mereka akan retweet kan. Terus mereka juga kayak filmmaker juga nyadar. Terus ya udah akhirnya kayak nambah followernya situ. Followernya nambah, terus ya lumayan dikenal secara terbatas sama filmmaker, sama festival. Terus ya pada tahun 2013 waktu gue lagi sekolah bisnis di BINUS tuh gue kayak terdorong untuk bikin bisnis gitu. Ya udah gue seriusin aja si Info Screening itu. Bikin websitenya minta tolong temen gue. Ya dia cukup lumayan lah IT gitu. Cuman dia kuliahnya bareng gue gitu. Dia bikin websitenya infoscreening.co gitu. Waktu itu gue juga kayak pas websitenya baru jadi tuh gue baru pindah kerja juga. Tadinya di media sosial media sosial juga sebenarnya, cuman kayak ganti kantor gitulah. Ya sebenarnya kayak banyak hal juga sih. Terus ya sampai sekarang gitu, kayak jadinya akhirnya bikin pemutaran sendiri juga. Terus bikin Cinema Rabu, bikin pemutaran di mana-mana. Ya itu sebenarnya strategi marketing juga sih. Gimana caranya biar kita punya konten sendiri. Gimana caranya kita punya konten sendiri biar kayak si Info Screening-nya tuh juga makin lebih relevan gitu loh di mata masyarakat untuk nyari-nyari event. Itu kan lu sering ke festival screening berarti ya?
Iya. Hujan. Hujan nggak sih? Tadi kayak ada air satu sih. Oh, air satu. Udah kok nggak aman. Kayak bentar lagi deh. Coba diterusin aja dulu. Ya, lo kan sering ke festival-festival berarti ya, terus sering ke pemutaran alternatif dan lain-lain, pemutaran film. Itu pakai uang sendiri Ci, pada masa awal. Ini ya. Ini kayaknya orang-orang tuh kayak cukup penasaran ya. Ini si Panji ini kayak om-om itu kan bukan om, kayak waktu itu kayak orang udah gede gitu kan, bukan anak kuliahan tapi kayak keliling-keliling gitu. Orang-orang kayak pada penasaran tentang itu ya emang waktu itu Emang udah berapa kali yang nanya orang-orang. Iya, lu lihat di mana aja tuh. Ya emang pakai duit sendiri sih. Ya masih Jiwa volunteernya tinggi ya. ya jiwa volunteer, terus gue kayak pengen ya hitungannya kayak kasarnya tuh investasi lah. Investasi gimana caranya gue memperkenalkan info screening ini gitu kan. Ya jaringan. Terus gimana cara gue bisa belajar tahu festival, tahu mana, tahu apa gitu. Terus ya masih ya waktu itu gue juga baru resign sih dari kantor tahun 2015, dan kan ada Sinema Rabu, terus ada baru resign, terus gue juga baru seminggu sekali ngajar di kampus gitu kan, baru pertama kali ngajar banget. Ngajar S1, ya ada tabungan yang gue gunakan itu kayak selama sampai habis juga. Gue gunakan itu untuk keliling-keliling untuk besarin, untuk kayak mikirin acara apa gitu kan, untuk keliling ke festival-festival, kayak mungkin kayak nulis-nulis untuk bayar domain dan banyak lagi ya gitulah. Tapi akhirnya gue juga kayak tersadarkan bahwa sebenarnya emang masih perlu bootstrap tuh ya, perlu lihat kenyataannya lah. Kayak ya di lain, karena emang info screening waktu itu belum punya pemasukan tetap gitu kan, ya emang harusnya gue mungkin masih ada penghasilan yang bisa gue tetap pegang gitu ya. Tapi waktu itu gue sempat lost sama sekali tuh, hampir setahun lewat gitu. Baru akhir tahun 2017 akhirnya gue kerja lagi walaupun part time kayak gitu. Berarti duit pernah habis waktu keliling-keliling itu. Iya, duit tuh kayak ya akhirnya kayak setelah ya nggak lama-lama banget sih, cuman setelah setahun gitu kan, kayak kadang-kadang gue kayak mempertanyakan juga itu loh, kayak bertanya-tanya ini gue ngapain sih. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oh, ya. Quarter life crisis. Terus ya waktu itu gue juga ya kasarnya tuh kayak baru putus ya. Baru putus sama cewek gue gitu kan, walaupun dia sebenarnya nggak terlalu masalah tentang itu ya. Baru putus sama pacar gue, terus kayak ada om gue juga meninggal gitu kan. Oh ya, om gue ya orang yang cukup ya, dia sebut tokoh juga dan udah jadi orang udah ya. Sementara gue cuma masih bingung doang. Gue ngerasa kayak masturbasi gitu kasarnya. Masturbasi kayak menyenangkan diri sendiri, tapi kayak nggak realistis juga. Jadi ya tahun 2016 itu gue kayak merasa ya sebenarnya info screening ini mesti gimana caranya biar ada pemasukannya nih, gimana caranya gitu. Terus akhirnya mutusin jadi koperasi. Itu jauh banget, itu masih jauh. Masih jauh ceritanya. Iya. Ya akhirnya waktu itu coba ngajak Riani gitu kan dari UI untuk jadi AE, untuk jadi jualan. Ya walaupun itu juga tetap belum nutup sih. Mungkin sampai sekarang juga belum nutup ya. Terus ya fast forward, ya gue kerja juga. 2017 gue kerja sosial media, terus sambil jadi 2018 gue kerja di bioskop itu kan. Jadi kayak aneh gitu, Cinemax. Oh, Cinemax. Jadi gue juga di Sinema Rabu, ya kayak kocak gitu sih. Gue kerja di bioskop, terus tiap hari Rabu
gue kerja bioskop alternatif gitu. Kayak kadang-kadang pernah sekali gue tuh kayak kalung nemtek gue tuh masih kepake gitu loh, lagi ngurusin Cinema Rabu. Lu siapa gitu ya? Iya. Kita ada Cinemax. Wah, aneh banget. Terus pakai baju kantoran gitu. Ya gitu kocak lah. Ya gimana caranya biar bikin sistem juga gitu loh, biar kalau entrepreneur kan beda sama freelance ya. Kalau entrepreneur tuh harusnya kita tuh cari sistem biar walaupun ditinggal tuh orang-orangnya tuh udah ada yang ngurusin gitu loh. Ya sampai sekarang gue masih merumuskan itu dan belum jadi juga gitu. Itu masih jadi hambatan. Ya, jadi 2017 akhir gue jadi sosmed, terus 2018 gue pindah ke Cinemax, terus pindah karena waktu itu ada ketidakcocokan itu kan sama bos gue di Cinemax. Terus kayak terus waktu itu gue juga ditawarin sama CGV. Tapi ditawarinnya bukan ditawarin kerja ya, ditawarin program bikin Kreasi Movie Corner, pemutaran alternatif di sana. Dan itu mesti ada badan hukumnya. Badan hukumnya di situ gue putuskan untuk pakai koperasi. Info screening. Iya. Kayak bukan putuskan juga sih, kayak waktu itu kayak ada yang datang gitu, ada yang memperkenalkan koperasi ini gitu kan. Dan mungkin kayak gue koperasi ini merupakan cara yang punya sistem gimana caranya kita exitnya gue gitu loh. Exit strategi ya, kayak close tapi close-nya tuh bisa macam-macam ya. Kan kalau misalnya perusahaan gede tuh exitnya itu dalam dia masukin ke bursa gitu. Kalau misalnya koperasi itu ya masukin sebagai jadi punya bareng-bareng gitu, bukan cuma punya gue doang gitu. Kayak gitu. Singkat kata kayak gitu dulu sih kali ya. Terus kan udah itu berarti info screening sampai sekarang berjalan terus ya? Ya berjalan lah. Masih ada, intinya masih ada. Ya entah karena ego gue doang atau apa gitu kan, masih ada lah. Tapi gue penasaran Ji, itu di tim lu semua emang suka film atau dan suka festival nggak? Iya. Kan ada Ali, sekarang ada Rido. Ali Ma'ruf. Bukan. Ali Satria Effendi namanya. Dia tuh anak movie goers tapi suka ke pemutaran alternatif. Movie goers kan dia tuh sebenarnya lebih ke penonton bioskop ya, penonton film Indonesia. Iya. Dia udah lama di sana. Terus waktu tahun 2014 gue ketemu dia pas bikin Cinema Rabu, gue ajak bareng. Dan akhirnya dia di info screening juga gitu. Jadi info screening dan Cinema Rabu, dan kita udah lama banget sih. Terus ada lagi Rido sekarang. Rido tuh gue ambil dari program menulis. Jadi dia anak Jogja, anak UIN Jogja, jadi dipakai buat nulis di info screening. Terus dia juga kerja di Kompas sekarang, Kompas TV, tapi dia tetap bantu di penulisan, di editor info screening kayak gitu. Terus ya paling yang lain ada Yuli, walaupun ya nggak terlalu aktif juga, ada Winner Wijaya bantu. Terus kayak sekarang yang baru yang pengen yang masukin info screening tuh lebih ke emang karena mereka tertarik ke situ sih. Ada juga Esther, penulis yang nggak ke film banget tapi kayak dia punya lumayan aktif nulis di media gitu kan. Terus sama ada mahasiswa kayak gitu aja sih. Itu lu ngajaknya gimana Ji? Maksudnya kan orang biasanya nggak diajak sesuatu yang tidak pasti dalam tanda kutip gitu. Iya. Mikir dulu. Itu mereka mikir dulu nggak sih ketika lu ajak, dan cara lu ngajak? Kalau kan ada ya kayak Ali kan gue ajak biasa aja. Ya sekarang mereka tuh sifatnya emang lebih ke aktivisme sih. Aktivisme tuh bukan kayak yang pergerakan gimana ya, cuman aktivisme itu film. Aktivisme tuh kayak kita punya kegiatan sendiri, kita punya pemasukan sendiri kayaknya ya. Kita punya pemasukan sendiri, ya kita ngerjain info screening di luar itu. Ya entah kadang-kadang kita juga dapat sesuatu dari info screening itu, tapi ya mungkin nggak tahu sampai kapan, mungkin pasti nggak nutup kehidupan gitu kan. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Terus ya kalau dalam gimana cara ngajaknya, kan gue sempat
gue ceritain tadi ada open call, menulis. Yang magang itu ya, pernah ya? Terus yang magang itu juga sekarang gue tuh gimana caranya? Ya tadinya kan info screening kayak cuman identik dengan gue gitu. Gimana caranya info screening ini dimiliki bersama? Yep. Itu gimana? Itu punya sistem namanya koperasi. Dan si magang itu arahannya ke sana sebenarnya. Yang mau nantinya bisa berkooperasi di info screening. Bisa berkooperasi di info screening kayak misalnya mereka dapat informasi pemasukannya berapa, akhir tahun dapat apa gitu kan. Kalau misalnya ada gitu. Tapi info screening berarti dapat proyekan terus kan karena karena kan info screening udah punya nama sekarang kalau nggak salah di produksi beberapa kali jadi media partner film kan kalau nggak salah. Dari proyek itu kan berarti udah nutupin kan ya pemasukan ke info screening atau? Oh iya, kalau misalnya pemasukan ke, nah ini tuh sebenarnya lagi seret lagi apa ya, karena pandemi ini kayak setahun belakangan tuh lumayan si GV itu lumayan walaupun nggak banyak gitu ya, tapi dia lumayan nambah pemasukannya lumayan gitu. Terus karena ada pandemi kan lagi stop, ya emang lagi nggak ada aja jadinya, lagi nggak ada di situnya tuh nggak ada, jadi kayak sekedar untuk membiayai info screening untuk kayak domain, untuk penulis itu masih bisa ya. Tapi kalau untuk kayak ngasih banyak untuk kayak ke orang-orangnya kayak susah sih ya, dan kayak ya seadanya aja. Kalau misalnya lagi ada ya ada gitu. Kan kayak minum kopi aja gitu sebulan sekali. Bayaran minum kopi ya? Iya. Ya sampai sekarang pun ya kita kan ya kan kemarin tuh kayak lagi rame yang penulis tuh dikasih 7.000 goceng, yang pun sedih banget ya. Oh, iya. Ya gue nggak tahu tuh. Ada, jadi kayak berapa ratus kata satu per artikel cuma dibayar 5.000 doang. Ada yang curhat bikin thread di Twitter gitu. Oh, yang sistem poin ya? Iya itu. Kita mencoba nggak kayak gitu sih, cuman itu pun kita juga nggak gede bisa ngasihnya ke penulis gitu. Dan ya ke depan pengennya sebenarnya arahannya yang bayangan gue tuh info screening ini kayak gue kadang-kadang pop-up ide gitu ya, cuman kayak ke depannya gue tuh pengen bikin kayak koperasi riset gitu loh. Koperasi penulis, koperasi riset gitu kan. Jadi orang sekalian dia nabung istilahnya, nanti pas dia nulis dia akan dapat balik lama-lama. Dan kalau misalnya dia punya kebutuhan untuk riset yang butuh dana berapa gitu kan, ratusan ribu misalnya, itu mungkin si info screening ini bisa kayak nyumbang ke mereka kayak gitu. Ya mungkin Robi kalau misalnya nanti S3 atau bikin riset apa, mungkin tertarik bergabung dengan koperasi kami. Dava dong, sedih voucher. Iya. Tapi media daring. Info screening kan berarti sekarang media daring. Dan sekarang itu kan udah asumsi sekarang sistemnya subscribe dia bayar 5.000 atau 1.000 ya? 10 ya? Untuk media partner ya? Enggak, untuk dia bisa pendanaan media. Menurut lo media-media alternatif gitu kan kayak info screening berarti masuknya media alternatif ya? Dan sekarang sistemnya koperasi. Itu pendanaannya udah mencukupi nggak sih untuk media dengan sistem koperasi? Kalau yang lain kan kayak asumsi itu dia kayak sistem patungan, patungan pembaca. Pembaca bayar sekian, nanti dapat bisa baca full artikel. Kalau info screening belum kesana nih. Belum. Iya, entah gue-nya ternyata masih agak mager gitu kan. Cuman mungkin gue rasa kan kalau asumsi kan gue rasa juga ada chip in dari foundernya juga gitu kan. Foundernya kayak Iman, kayak Pangeran gitu kan. Tempo kalau nggak salah juga kayak gitu kan ya? Iya, kalau Tempo juga kan udah lama gitu kan. Udah lama dan dia ada subscriber sistem, udah buka sistem subscribe, artikel premium. Gue rasa ya itu kan yang idealis banget sebenarnya.
visioner. Iya, tapi gue rasa tuh masih emang ada dua itu sih. Entah ada iklannya juga dikit-dikit, ada iklan dan ada juga dari subscriber, dari pembaca juga. Tapi ya kalau koperasi itu kan sebenarnya kalau selama ini sistemnya kan kayak pemilik media itu konsumen tuh serta-merta kayak konsumen doang gitu loh. Nah, kalau koperasi diharapkan mereka juga ikut mengelola medianya. Juga. Iya, kayak menentukan arah dia mau konten apa, ikut bayar misalnya. Ibaratnya membentuk ekosistem lah ya. Ekosistem ya. Dan mungkin kayak selain itu juga kayak tadi yang kalau mau riset, kalau mau nonton dengan koperasi itu bisa. Berarti kayak bikin asosiasi nggak sih? Atau beda lagi jadinya? Itu beda lagi sih. Beda lagi. Tapi kalau asosiasi bentuknya koperasi itu bisa aja. Ini kayaknya kita mau bikin asosiasi juga deh. Asosiasi alternatif. Tapi iya pemutar alternatif. Iya kemarin soalnya Lo tuh ada nggak sih di yang Kinosaurus gue yang gabungnya, yang kolektif Kinosaurus, yang dari Palu itu rapat bareng dia kayak mau bikin iya. asosiasi bioskop alternatif sama Alex Matius. Oke. Kayaknya mau diwujudkan sih mungkin tahun ini. Maybe. Oh jadi lu Dov mau Gue kira kita collab asosiasi bioskop alternatif tuh udah ada dari dulu loh, soalnya Belum ada malah. Iya, karena mungkin susah ya, kayak ada egonya masing-masing gitu kan. Terus dan banyak lagi antar Kinepolis sama Dinosaurus aja kadang masih suka ini nggak sih? itu bakal disensor nggak sih? Jangan nih, takut gue. nanti sensor ya. Tapi kayak nggak bisa deh gue. tapi kayak nggak terlalu deh, biasa aja sih. Ya pasti sih ada arahnya masing-masing. Cuman beda. Oke, lanjut sebelum Di branding lu, gue sekarang bicara branding nih Ji. Di branding lu di Twitternya Info Screening tuh dipegang sama lu atau bukan? Yang mana? Twitter. Jadi untuk beberapa bulan ini sosmed tuh langsung di gue sih. Iya. Jadi yang gue lihat Twitter Panji dengan Twitter Info Screening itu kayak Info Screening tuh kayak alter lu gitu. Dan Panji aslinya gitu. Itu kenapa sih branding lu? Emang lu niatin branding lu kayak gitu atau Branding yang mana nih? Branding sosmed Twitter pribadi gue. Soalnya kayak Panji di media sosial tuh Panji yang lucu, yang konyol, yang random absurd gitu nggak sih? Absurd banget. dead jokes. Iya. Kayak cocok logi everywhere gitu loh. Jadi kayak beda banget ketika lu megang Twitter perusahaan lu. Oh iya. Dan kayak alter lu aja gitu. Jadi ketika lu megang Twitter atau IG Info Screening gitu. Itu emang lu niatin branding lu kayak gitu atau branding di pribadi? Oh, enggak sih, biasa aja sih. Soalnya kan biasanya yang gue lihat nge-branding sekarang tuh kayak dari pribadi dulu baru ke brand biasanya kan. Terus biasanya dua-duanya bisa jalan beriringan kan. Iya, kalau branding sih pasti ada ya. Kalau branding kayak mungkin di LinkedIn gue kayak mulai blogger, kayak mulai apa. Tapi kalau di Twitter sebenarnya emang sebenarnya dari dulu gue gini gitu. Emang apa? Dari gue SMA, kuliah, terus kayak gue suka kayak ngelawak banyak. Ya walaupun sekarang jadinya waktu gue nemu Twitter tuh jadinya lebih tumpahnya di Twitter doang gitu ya. Jadinya gue di luar tuh lebih kayak pendiam gitu loh. Jadi jarang ngelawak gitu. Nah iya. Di luar lu beda. Ya. Beda lagi. Ini contohnya. Cuman ya paling selain yang soal itu ya paling alami aja sih. Paling gue tuh nge-branding dengan apa ya? Dengan coba mengeluarkan sesuatu gitu kan. Coba misalnya ya kalau misalnya ada yang wawancara, ada yang ya kayak mungkin gue kayak kemarin
bikin tulisan di Magdalene gitu kan. Gue kayak merasa gue punya kebutuhan untuk, karena gue pengen jadi kayak tadi gue bilang, gue ada keinginan untuk jadi intelektual publik, untuk serius di akademisi gitu kan. Gue jadinya gue mungkin untuk memudahkan gue S3 itu gue perlu banyak produksi kayak gitu. Kayak ada cap-cap, ada watermark sendiri di digital gitu. Jadi orang ketika profesornya tahu gitu, lihat gitu, nyari gue ada nemu kayak gitu aja sih. Paling ya kalau misalnya sosmed mungkin kalau branding jadinya malah lebih malu-maluin ya. Cuman gue akhirnya jadi losin aja lah. Ya udahlah, orang tahu ini gue gitu di sosial media. Ya kadang-kadang ya akhirnya orang tahu juga gue kadang-kadang akhirnya tadinya gue kayak malu-malu, gue dosen gitu kan. Tapi ya udahlah ya bodo amat, gue share aja. Kalau misalnya gue tuh kadang-kadang gue share kalau misalnya gue kerja di sini gitu. Jadi diri sendiri. Ya kalau tadinya ya kalau info screening ya beda lah pasti. Kalau sosial medianya info screening ya kayak lebih ke profesional. Tapi kalau brandingnya info screening sendiri emang pasti mungkin karena gue juga kali ya, karena gue juga bukan orang yang deep di film gitu kan. Kayak kita lebih santai aja, kayak bukan kajian juga, kayak kita sama-sama pengen belajar gitu kan. Kita sama-sama pengen tahu hal yang baru, film-film baru, ruang-ruang baru, film-film yang belum pernah kita tahu, kita coba baca dengan sesuai kemampuan kita aja. Kayak gue belajar apa gue taruh di situ aja, kayak gitu. Itu clear nggak sih? Clear yang gue omongin. Gue takut kayak nggak jelas gitu. Mungkin bakal lebih clear ketika gue tanya, lu terinfluence oleh siapa gitu di keluarga lo, atau lu punya motivator apa sih, tokoh yang menginfluence lu untuk bisa menjadi public lecture ya tadi, public intelektual atau pengusaha bukan pengusaha kali apa, akademisi, pengusaha juga kali ya di info screening. Ada nggak sih yang menginfluence lu sampai? Ya lo kayak gitu. Lo sempet tanya ya sebelum ini rekaman dibuat, lo sempet tanya soal bokap gue. Soalnya gitu kan. Bokap lo termasuk tokoh besar ternyata, Panji. Ya alhamdulillah lah ya. Yeah. Jadi ya pasti selama gue hidup hampir 20 tahun gitu kan. Dan tadi om lu juga tokoh. Ya banyak juga sih, kayak sekitar gue ya bokap gue tokoh gitu kan, dan wira swasta, dan mungkin kayak hal-hal yang selama dia hidup, ya gue juga kan, dia juga sempat diwawancara ya sama wartawan. Kalau misalnya teleponan kadang-kadang gue juga nguping. Kadang-kadang kalau misalnya apa yang dia share, kadang-kadang dia punya pendapat apa, kadang-kadang dia kayak colongan ngomong ke gue gitu. Kayak papa nih bingung deh, kenapa sih orang-orang tuh orang tua nyuruh anaknya menjaga nama baik orang tua gitu. Padahal kan anak punya nama baiknya sendiri gitu. Kayak gitu-gitu kayak suka di share juga ya. Mungkin ya gue punya keinginan untuk jadi, ya gue emang mungkin selalu dari kecil gue selalu punya keinginan nggak pengen kasarnya. Ini mungkin terlalu angkuh sih, cuma gue kasarnya nggak pengen jadi, gue pengen stand out aja, nggak dia pengen jadi orang lah istilahnya. Mungkin ya lo juga paham maksudnya gitu. Paham gue. Terus di terakhir nih, di tulisan lo yang di Medium, age, umur hanyalah angka. Di Medium ya kalau nggak salah. Iya. Gue baca semua. Itu iya, kalau gue suka ngeblok. Itu kan ngebloknya tuh cetek-cetek aja sih. Dan tapi kadang-kadang gue coba curhat gitu. Gue kesel sama orang gitu kan. Ini tulisan Medium yang mana nih? Yang age is just number. Oh, yang bet itu ya. Ya gue tuh kayak gimana ya? Ya apalagi corona gini kan, kayak ada orang-orang yang kayak menyanyiakan
waktu gue kadang-kadang gue jadi kadang-kadang suka. Jadi waktu itu gue share di situ kayak maksudnya ya gue waktu di semester kemarin juga kayak banyak hal yang gue alami gitu kan. Mungkin karena itu juga gue jadi sering ngeblog sekarang. Itu gue share di sosial media kayak misalnya kayak gue pernah ngalamin ya kan, dan emang kulturnya di Udinus tuh lumayan kayak gitu sih. Maksudnya kulturnya tuh anak-anaknya diajarkan untuk berbicara ya. Mungkin ketika gue nggak dianggap nggak benar gitu kan, akhirnya gue sering beberapa kali dikonfrontasi gitu sama mahasiswa gue dan mungkin dari situlah gue kayak ya gue kan bisa mundur sebagai dosen, bisa juga kayak, dan ya akhirnya gue memutuskan ya gue maju. Sekarang gue pengen lebih maju lagi gitu, pengen jadi lebih serius jadi dosen, pengen S3, mungkin kayak kemarin gue random tuh pengen kuliah seni itu S2 tapi cuma mungkin nggak, ternyata S3 juga diajarin juga sebenarnya ya. Ada diajarin dari nol juga walaupun mungkin ada harus belajar sendiri juga gitu. Ya kayak gitu aja sih. Ya itu kayak blog gue tuh lebih ke curhat gue aja, kayak teman-teman yang kayak orang-orang yang kayak gue rasa tuh kayak ngebuang waktu gue gitu loh. Sering-sering ketemu tapi nggak ada hasilnya gitu. Iya. Terus ya kan kalau ketemu itu kan kayak ongkos juga keluar, dan sedangkan kita nggak tahu apa yang didapat kan di kumpul-kumpul itu. Ya itu kan maksudnya yang di ini ya tulisannya. Cuma gue mau poinnya udah apa aja yang lu capai gitu di situ. Di umur lu ketika nulis age is just number. Walaupun ada debatnya di belakang. Iya, apa ya? Apakah ya, lu puas dengan jadi dosen aja? Tapi tuh lu udah bilang ini sih ya tadi. Lu bakal meningkat ke S3 ke yang lain-lain. Atau lu mau lebih lagi dari S3, S4 kalau ada maybe. Ya, apa ya? Kayak katanya kan kita harus sadar privilege ya. Ya mungkin sebenarnya kalau ditanya Panji kok bisa keliling-keliling, bisa bikin info scanning, ya gue mungkin akan durhaka ya kalau misalnya gue mengingkari kayak ada privilege itu, walaupun gue bukan orang yang kayak melintir gitu gimana ya, cuman kayak gue anak terakhir dan kayak gue punya kakak 2. Oh, lu anak terakhir. Dan kakak gue 2 tuh udah punya penghasilan, jadi kayak kalau di rumah tuh gue tekanannya besar ya kalau kayak gitu. Tekanannya gede kan kalau nggak salah kalau kayak gitu. Iya, tekanannya besar tapi kayak ada ininya juga lah. Juga ya apa ya, kakak gue udah kerja semua, dan kayak setengah bagian dari umur lebih kali ya, kayak 8 tahun dari umur 20-an gue tuh udah dipergunakan untuk sekolah S2, untuk bisa S2. Dan ya kita harus sadar bahwa ya nggak semua orang mungkin bisa punya kesempatan itu gitu kan. Kayak gue bisa punya kesempatan untuk kayak akhirnya jadi dosen ke sekarang. Gue bisa punya kesempatan untuk bikin sinema Rabu, untuk branding, untuk ketemu orang banyak. Dan mungkin gue nggak bisa bilang itu capaian sih, cuman itu kesempatan yang langka juga. Dan ya itu makanya kadang kita kesel ya kalau lihat orang-orang gitu kan, kayak berasanya dia anak pejabat siapa gitu, tapi kayak merasa dia dari nol gitu, padahal enggak gitu. Ya itu aja sih. Ya gue punya kesempatan untuk di usia muda gue bikin sinema Rabu. Gue kenalan sama orang-orang yang cukup keras gitu di sinema Rabu. Kayak pernah gue ceritain di sinema Rabu, gue kayak ada konfrontasi sendiri sama orang-orang yang mungkin emang lebih pintar, tapi gue merasa kayak karena gue baca biografinya Michael Jordan, Steve Jobs, gue kayak, dan orang-orang itu sebenarnya seneng kalau misalnya dikonfrontasi dengan baik gitu ya. Gue yang tadinya tertutup, yang tadinya menghindari pertikaian gitu, gue mencoba untuk kayak lebih asertif, lebih ngomong gitu. Gue nggak suka dengan kelakuan lo gitu. Ini mungkin sebenarnya gue juga kejadian waktu di semester lalu gitu, sampai mungkin semester lalu di Udinus ya. Jadi ya gue mencoba itu aja sih ya, walaupun ya mungkin ada
pertemanan yang mungkin ada jadinya hilang gitu kan karena gue ngomong ya udah gitu. Gue mencoba menerima itu sih, ada embrace konflik itu ya jadi soal umur tadi gue ya seneng jadinya gue di umur yang lumayan muda nemu sesuatu gitu kan, terus mau mulai sesuatu, info screening, Cinema Rabu, pemutaran, bisa kenal sama filmmaker banyak, terus filmmaker yang ramah-ramah, terus yang men-challenge gue juga, dan banyak lagi yang mungkin kayak walaupun ya di blog gue yang terakhir itu kan gue sempat ngomong ya kayak sistem pendidikan Indonesia gitu, kayak kita mungkin baru nonton macam-macam tuh tahun umur 18. Yep. Dan kita rata-rata tuh belum tahu pengen jadi apa gitu. Gue masuk S1 tuh ngasal sebenarnya, IT aja gitu kan. Oke. Jadinya kuliahnya juga cenderung awal-awal tuh kayak ngasal-ngasal gitu sih. Salah jurusan. Cuman akhirnya keterusan sampai akhir. Karena nggak keterima SPMB gitu kan. Yang kedua biasanya gitu sih. Iya. Ya terus S2-nya ya alhamdulillah ketemu yang gue suka gitu. Kayak marketing, terus film. Dan ya mungkin kenapa gue memutuskan jadi akademisi juga bukan karena yang gimana-gimana juga sih. Mungkin karena keputusan praktis ya. Gue udah umur 30 gitu kan, kayak memutuskan pengen jadi apa sih gue gitu. Ya itu. Pengen serius di kuliahan dan gimana ya. Dan yang menarik tuh mungkin tadi ya, selama gue beraktivitas mungkin kayak gue merasa kayak yang tadi gue bilang masturbasi dan lain-lain gitu. Masokis gitu. Iya, kayak masokis. Nah, kayak merasa karena banyak yang meliput info screening, banyak meliput gue, jadi merasa gimana banget. Sedangkan ketika lo masuk akademisi, ketika lo jadi dosen, itu orientasi lo tuh itu udah nggak penting lagi gitu loh. Diliput, digimanain, yang terpenting adalah gimana memberi yang terbaik untuk jadi dosen yang lebih baik untuk mahasiswa lo jadinya. Ya mungkin itu juga sih kenapa gue pengen tetap jadi dosen gitu. Jadi ya mungkin jadi ego gue tuh tersalurkan, terimbangi lah. Kayak gitu. Mau jawab nggak pertanyaan terakhir? Dafa mau nanya? Kita collab sama Student Movie Voucher. Aku terharu mendengarnya. Alah. Asli. Sumber inspirasi bagiku, terima kasih. Mungkin mau nanya juga, Daf? Apa ya? Sebelum kita tutup. Biasanya sejam ya? Sejam biasanya. Enggak sih, kayak mungkin gue aja ya. Gue lu aja. Apa ya? Ngedengarnya tuh kayak apa ya? Gue kayak nyamain gitu. Kayak waktu gue pengen ngediriin Student Movie Watcher gitu, cuma gue belum ada kepikiran untuk bikin segede lo, maksudnya kayak jadi koperasi lah atau jadi sesuatu yang lebih kompleks gitu. Kayak gue ngedengerin ini jadi kayak ya gitu sih, terinspirasi aja gitu, dan gimana caranya supaya gue lebih semangat lagi buat ngehandle-nya dan nggak asal melepaskan itu semua demi kesenangan dan keriaan semata gitu loh. Keriaan. Iya. Asli sih emang bakal dapet keriaan gitu, cuma kalau nggak dijaga dengan baik hilang itu semua gitu loh. Gitu. Udah gitu aja sih, nggak nanya sih, cukup. Ya, makasih. Robi ada kesimpulan atau nggak ada ya? Kesimpulan hari ini apa ya? Gue belajar banyak sih dari Panji gitu. Sebenarnya podcast ini sebenarnya kayak gue ngambil inspirasi dari orang-orang yang gue ajak ngobrol. Di masa pandemi gini kita harus banyak ambil inspirasi sebenarnya. Jadi kesimpulan dari obrolan sama Panji sebenarnya apa ya? Ambisius tapi seimbang. Ya nggak sih? Langsung kelihatan ambisius gitu ya. Gue duga sih orang lain juga melihat gue tuh ambisius gitu sih. Ambisius tapi seimbang gitu. Makanya citranya di Twitter tuh kayak digituin biar seimbang gitu. Iya. Nggak kelihatan ambisius. Jadi kayak orang nggak ambis kelihatannya, tapi seimbang ya. Nyeleneh juga gitu loh. Kalau di Islam, tingkatan Islam mungkin dia udah tahap mahabbah atau makrifat. Ya, itu dia. Makasih untuk yang mendengarkan dan sampai jumpa di podcast. Makasih, Robi.
minggu depan